Perkenalkan, nama saya Valencia Stelina Baaf. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan menentukan jarak dari titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang pada bangun kubus. Jadi kubus itu adalah bentuk 3 dimensi dari persegi. Yang persegi itu bentuk 2 dimensi, ini bentuk 3 dimensinya seperti ini untuk kubus. Selanjutnya, unsur-unsur pada kubus itu adalah pertama itu rusuk. Rusuknya itu ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Titik sudutnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya ada diagonal ruang. Diagonal ruang itu seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Bidang sisinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diagonal sisinya juga ada 12. Diagonal sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bidang diagonalnya ada 6. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama itu titik ke titik. Titik ke titik itu seperti apa? Ini adalah bentuk bangun kubus ABCDEFGH. Baik, dari sini bidang ABCD-nya ini dari sini. Ini bidang ABCD, ini bidang EFGH. Titik ke titiknya seperti apa? Ini titik A, ini titik B, ini titik A, titik B, dari titik A ke titik B, terus dari titik B ke titik F, seperti itu, ataupun titik B ke titik C di belakang, seperti ini, ataupun dari titik C ini ke titik D. Itu bentuk dari titik ke titik dan seterusnya. Selanjutnya itu titik pada garis. Titik pada garis, misalkan saya beri, mana di sini ya, di sini misalkan, titik M. Ini adalah titik M, saya beri nama titik M. Nah, titik M terletak pada garis EF, betul toh? Ini titik M berada pada garis EF, seperti itu. Misalkan juga titik yang ditanya adalah titik E. Titik E terletak pada garis MF, seperti itu. Begitupun juga misalkan saya beri titik ini berada di pertengahan titik A dan titik B. Jadi titik M berada pada garis AB, titik M berada garis AB, maupun titik B berada pada perpanjangan garis dari garis AM, seperti itu. Itu titik pada garis. Selanjutnya titik pada bidang. Titik pada bidang, kita menentukan titik pada bidang. Saya sudah beritahu ya bahwa ini adalah bentuk ABCD, bidang ABCD, ini bidang EFGH. Jadi seperti ini penampakannya. Jadi titik A, jika bila ada sebuah sebutan gini, titik A terletak pada bidang ABCD. Nah, ini titik pada bidang, titik A terletak pada bidang ABCD. Betul, karena dia titik A berada pada perluasan bidang ABCD. Dan titik A tidak terletak pada bidang EFGH, karena titik A berada di sini, bukan ada di sini. Seperti itu. Selanjutnya adalah pengenalan tentang diagonal sisi. Diagonal sisi itu misalkan dari titik A ke titik F. Dari titik A ke titik F, maka kita harus menarik sebuah garis dari titik A ke titik F, seperti ini. Jadinya diagonal sisi itu ada AF, terus ada EB, ada CF dari sini CF, ada misalkan GD, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Baik, di sini saya sudah punya satu contoh soal. Soalnya diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 8 cm. Tentukan jarak dari titik D ke titik G. Ini ya bentuknya. Ini kita ambil bentuk dari tampak depan ya. Tampak depan seperti ini. Dia bilang tentukan jarak dari titik D ke titik G. Otomatis yang ditanya itu seperti ini ya. Dari sini kita harus, karena dia tanya jarak dari titik D ke titik G, jadi kita harus menarik garis dari titik D ke titik G. Menarik garis dari sini. Oke, kita bentuk di kertas dulu. Tampak depan, bidang C, D, H, G, misalkan seperti ini ya, C, D, H, G. Nah, yang ditanya adalah titik dari D ke G. Kita tarik garis dari sini. Nah, seperti ini. Yang ditanya nih, ini berapa nih jarak dari titik D ke titik G? Nah, karena dia adalah membentuk garis miring, kita gunakan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras. Nah, kalau yang ditanya adalah sisi miring, otomatis akarnya itu ditambah. Jadi, ini kita beri nama C saja ya, karena ini adalah A, ini adalah B. Nah, diketahuinya seperti ini. Diketahui
rusuk A ini, rusuk A nilainya adalah 8 cm dan rusuk B-nya juga 8 cm. Yang ditanya C-nya itu berapa? Rusuk C. Ini kita tarik garis ini misalkan adalah rusuk C karena kita akan menghitung jarak dari sini ke sini. Berapa? Nah, kita gunakan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras. Syaratnya adalah C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena yang ditanya sisi miring harus penjumlahan. Oke, C selanjutnya nilai A kita masukkan 8 cm di kuadrat tambah 8 cm kuadrat. C sama dengan 8 kuadrat tambah 8 kuadrat. 8 tambah 8 kuadrat adalah 64 ditambah 64. Tekan naik di atas ini. 64, akar dari 64 tambah 64 adalah C sama dengan 128. Oke, 100. Nah, jadi hasil dari akar 128 itu kalau dihitung hasilnya 8 akar 2. Ini dia. Jadi, jarak dari titik D ke titik G adalah 8 akar 2 cm. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya tentang materi menentukan jarak dari titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang pada bab Kubus. Untuk soal secara lengkap nanti saya akan tetap buat pada versi PDF. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.